Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Semangat ya? Ya, tentu saja saya yakin semangat. Ini Bapak Pejabat Bupati Jepara sudah berkenan hadir di Desa Jebol, Kecamatan Mayong. Alhamdulillah saat ini sudah 3 titik lokasi tadi sudah dikelilingi oleh beliau. Nah, ini beliau hadir di pendopo Balai Desa Jebol ini yang sangat bagus ini. Ya, untuk pertama kalinya kami haturkan kepada Bapak Petinggi Jebol untuk menyampaikan pelaporan secara ringkas Bapak kepada Pak Pejabat Bupati, baik itu mengenai profil desa maupun bantuan keuangan yang sudah diperoleh itu nanti juga disampaikan Bapak. Ya. Maka dia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Bupati Jepara beserta rombongan, semua instansi dan juga kami hormati. Alhamdulillah pagi ini kami dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mampu bermanfaat untuk sesama. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang pada Pak Bupati beserta rombongan di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Desa Jebol ini jumlah penduduk 3.417. Tingkat jiwa yang miskin 500 jiwa dengan jumlah KK 1.070 KK. Tingkat kemiskinan 150 KK. Dan alhamdulillah dari PKH dan juga BPNT 313. Jadi kami sudah menerima bantuan PKH dan juga BPNT 313 KK. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati di tahun kemarin. Tahun ini juga ada bantuan kabupaten yaitu beton dan juga di tahun kemarin kami balik di sini Pak. Tinggal pendodokan. Untuk stunting Pak, termasuk desa kami 5, tingkat mortalitas sekitar 0,85%. Jumlah anak yang 5 tadi, 5 anak Pak yang stunting dari jumlah yang terdata 299 gitu Pak. Jadi untuk tahun ini dan terakhir bulan Mei Bapak. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin kerjasama dengan Puskesmas dan semua posyandu yang di desa kami. Semoga kinerja kami ini bisa maksimal. Dan juga bantuan-bantuan lain termasuk ada bedah rumah RTLH. Di tahun kemarin ada 7 orang, di tahun ini 23 ada 2 orang. Untuk tahun ini. Tahun ini 2023 ada 2 orang yaitu Pak Rabani dan juga yang satu ini. Terus untuk dana desa kami di tahun ini tidak ada bantuan untuk berdarma, tidak ada Pak. Di tahun 2020-21 sampai 22-40% kan sampai untuk BLT, sehingga untuk infrastruktur ini kami menurun Pak untuk dari dana desa. Dan alhamdulillah banyak kami yang kesulitan mengajukan jalan infrastruktur ini Pak untuk saluran irigasi. Mau saya danai dengan dana desa kan bukan wewenang desa dari irigasi. Padahal kami sangat membutuhkan, terutama talut sungai itu Pak, irigasi dari Bendungan Siwali sampai Paren Semendulkan. Itu kami sangat kesulitan dengan dana desa tidak bisa, tapi kami sangat membutuhkan hal tersebut. Sekiranya banyak ada bantuan yang memang mudah untuk diserap untuk itu karena kami sudah mengajukan beberapa kali kesulitan. Nah itu diantara beberapa infrastruktur yang ada kendala-kendala di desa kami. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan Pak Bupati atas kerawahan ini. Semoga dengan kehadiran Pak Bupati ini menjadikan khususnya pemerintah kami bisa kinerja lebih maksimal dan juga membawa berkah untuk desa kami Bapak.
Jadi rasa bangga warga kami kerawuhan Pak Bupati sehingga tetap kami menjaga kerukunan persatuan sehingga tercipta situasi desa yang kondusif, Bapak. Yang ketiga, kami mohon maaf, beribu maaf atas sambutan dan pelayanan kami yang begitu minim dan sangat sederhana kami ini. Semoga jangan sampai berkenan di hati Bapak dengan penyambutan kami ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua agar desa kami selalu rukun, guyup sehingga mampu menciptakan suasana desa yang kondusif. Itu yang bisa saya utarakan dan mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Penjabat Bupati Jepara untuk memberikan arahan sekaligus berkenan untuk dialog atau tanya jawab dengan warga masyarakat Desa Jebol. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, Pak Camat, Kepala Desa Pak Inggi, Mas Epul, Kepala PD sudah hadir, warga Desa Jebol, Putih, warganya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Jadi sebagai warga PD ini. Pak Inggi, terima kasih di Desa Jebol sudah masih 5 stunting ya. Nanti saya harapkan ini Bugapus ya, Bugapus, Pak Apus, Mas Les ya. Mas Les itu mandi. Aku baru Mas Les sih. Apa ini jualan sampai ini perhubungan? Pak Les yang dokter. Ini nanti gitu sih. Saya minta stuntingnya Desa Jebol 2023 nggak ada lagi. Ya, siap ya. Kedua, Mas Hadi Nutulung, tadi saya melihat warganya ada yang masih sakit, Nutulung semua warganya diperhatikan ya, Mas Samsul, Mas Epul ya, diperhatikan. Nanti kunjungan ke desa sakit Pak Sepul Sabu Gadah ke Mas Hadi Dere pun pinter betul. Nah seperti nomormu, saya ingin sebut nomormu 081 dicatat warganya 081 22 55 75 25. Pak Sepul, nanti begitu Pak Sepul menyadar menemukan warga yang sakit, segera komunikasi dengan bidan desa Putih. Nah, bidan desa terus lapor juga sama Pak Kapus. Pak, niki warga nikulo dengan sakit, nyuwun tulung panjenengan mriki ya. Nanti Pak Saiful dengan krunya naik helikopter mriki. Pak Hadi ya, betul ya, naik helikopter. Membawa peralatan. Ada yang sakit stroke, nggak bisa bergerak, nanti dicek ya, dicek di Brexo. Kalau di Brexo itu warga merasa nyaman. Oh iya aku diganti, diperhatikan. Kita Brexo itu mantri, sunat misalnya. Nanti kalau Mas Hadi pas cuti, Pak Kris yang mau ini, mau doa itu Pak ini. Pak Kris mau berdoa, oh iya sakit ya. Nanti saya beri obat di persimpangan ada terapi lain itu, beri situ ya kan. Iya dong mas. Oke, stunting warga sakit diperhatikan. Oke, saluran irigasi segera diajukan. Ya, nanti didampingi Putih. Mas Agus ya, dicek bina marga ya.
nanti irigasinya berapa yang dibutuhkan, dicek untuk karena ini sangat penting dibutuhkan ya Mas ya untuk pertanian, betul? Ya ngomong. Nah. Kan jalan dari Bendungan Ciwali kan beberapa desa mulai dari Jebol, Singorojo sampai Kuaren. Ya talut ingin kami sudah sering mengajukan tapi saluran itu. Jalur irigasi di Siwali. Ya, mulai dari Ya nanti kami cek Pak untuk talurnya dan dimajukan. Mas Gus ya, tenang dong. Bapak sudah punya nomor telepon Mas Gus, tulis. Gampang. Pak Igi, oke. Langsung di add Mas Agus, kalau ini Pak Igi. Langsung foto-foto, banyak foto ini gasnya share Pak. Kalau Pak Agus sudah datang setiap hari panggil dia, ya tebusan ke saya. Itu beres tau. Nah, yang ketiga desa warga miskinnya masih 100 kakak. Oh 50 kakak. Berapa orang Pak? Nah, tolong Pak Dinsos ya dipikir ke 50 kakak gini. 150 kakak dari 1.000 kan dari 1.070 kakak di rumah itu jawab PKH dapat dapatkan 313 nah, yang dapat PKH BPN gitu. 313 kakak. Nah yang 150 kakak Pak Igi jelasin diinventarisir kenapa ini bisa miskin. Satu, karena misalnya tidak kerja. Ya. Dua, karena ekonominya masih di bawah standar. Itu nanti panjenengan lapornya ke Mas Edi. Ada tuh waktu ini. Oh, banget tuh. Ya, komunikasi ya. Nanti dicarikan solusi, kita ada pelatihan, diadakan CSR bantuan dari lingkungan sini, ada pabrik dan sebagainya, diarahkan kerja dan sebagainya. Oke, besok UMKM desa ya kerja Mas. Iya, Pak sampai sini DPR. Oh ya. Nah, terus saya ngomong, saya bantukan. Macam diadilan itu. Mau sih macam lagi. Itu, yang terakhir warga balai desa diperbaiki. Mas, desa tolong. Kan kantornya. Oh, beda ini kan pendopo. oh iya. Tapi kan 2 tahun nggak boleh betul-betul. Ya, itu masalahnya 2 tahun nggak boleh betul-betul. Komunikasi mulai. Ini jalannya lapor Mas Edi. Dari asal ada kali ke PLT. Itu dicari orang-orang sekitar Jebol yang duitnya bantu, ayo bantu. Banyak. Sementara itu Pak Edi, nah itu masih monggo dari warga yang menyampaikan apa, langsung aja. Monggo Ya, Mas. kami persilakan dari 1000 warga masyarakat Jebol tadi. Boleh angkat jari untuk menyampaikan sesuatu atau unek-unek. Monggo untuk
Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kepada Bapak WC Bupati Jepara beserta rombongan yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, Bapak Petinggi beserta pemerintah Desa Jepol. Pertama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur banget bisa bertatap muka dengan beliau Bapak WC Bupati Jepara yang selama ini hanya bisa melihat dari lewat tayangan. Sekarang bisa berhadapan langsung. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Mas Roroh, kebetulan sebagai Ketua BPD Desa Jepol, juga dari Fatayat, juga perwakilan dari Muslimat sekaligus nih. Ini saya borong semua. Soalnya yang hadir ini ada 1.000 warga yang ada dari Desa Jepol ini. Mohon maaf mungkin karena waktunya yang mendadak Pak, ada yang perwakilan tidak bisa hadir. Pertama, saya sebagai perwakilan perempuan dulu. Untuk pemberdayaan perempuan di Desa Jepol ini memang masih kurang. Karena untuk saat ini ibu-ibunya yang muda itu kebanyakan pada ke pabrik semua ya Pak. Jadi bapak-bapaknya sudah ditinggal ke pabrik, ibu-ibunya sudah cantik-cantik pagi-pagi sudah berangkat, bapaknya tidak keurus kan gitu. Nah, ini yang untuk menindaklanjuti pernah pelatihan membatik ini nih, sudah ada hasilnya yang ada di panjenengan di hadapan panjenengan semua. Ini hasil batik dari Kirepigi pelatihan C ini Pak. Untuk batiknya bergambar buah Pak, tapi tidak ada buah aslinya, itu durian cap. Dan ini untuk kelanjutannya saya mau bantuan dari pemerintah Kabupaten Jepara untuk supaya bisa melanjutkan ini program membatik misalnya. Ini nanti untuk pemberdayaan perempuan di Desa Jepol dan agar supaya tidak ke pabrik gitu Pak. Kalau ke pabrik itu dan saya banget, saya kasihan bapak-bapaknya pagi-pagi udah ditinggal, tidak ada yang buatkan kopi atau yang lain-lain gitu itu saya sendiri merasa di organisasi perempuan juga di Fatayat habis anggota saya karena semuanya pergi ke pabrik. Dan saya berharap banget kepada Bapak pemerintah Kabupaten Jepara untuk bisa memberikan tindak lanjut nanti untuk pelatihan atau mungkin membatik atau apa-apa yang ada di Desa Jepol ini. Itu nanti mungkin ada bidangnya sendiri. Terus untuk selanjutnya untuk pemberdayaan perempuan ini saya mohon ada bantuan Pak, khususnya untuk organisasi ini. Organisasi pemberdayaan perempuan itu di sini ada Fatayat, Muslimat, IPPNU, itu aktif semuanya. Selama ini tidak ada dana untuk kegiatan di Desa Jepol ini. Kita mencari sendiri dengan cara narik urunan untuk kegiatan, misalnya ada kegiatan pengajian besar atau apa itu nih, misal subsidi dari desa atau nanti ada bantuan dari Bapak Bupati. Untuk BPJ ini untuk BPJ, yang untuk perempuan sudah, ini untuk BPJ Pak. Alhamdulillah saya BPJ baru mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru bergabung itu karena saya sebagai PAW dan PAW yang ketuanya asalnya mengundurkan diri, terus saya menjadi PAW. Orang baru disuruh jadi ketua. Mohon maaf kalau nanti ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata sebelumnya nih Pak. Untuk BPD ini mengusulkan penerangan jalan. Penerangan jalan itu nanti bisa diadakan di Desa Jepol ini, karena ini jalan-jalan biasanya dari milik rumah masing-masing di depan gitu Pak, maksudnya yang memberi dari rumah masing-masing. Masih banyak yang warga yang kurang istilahnya kurang mau memberi pada yang lain. Di depan rumahnya tidak diberi lampu misalnya Pak, hanya mengandalkan tetangganya. Sejujurnya wes kok aku salah ramadan intinya ngotot. Terus lagi ada yang masih kemarin tadi malam kita rapat juga untuk mengusulkan untuk penerangan jalan. Mohon itu bisa nanti di lewat desa atau lewat Bapak Bupati Jepara. Banyak itu mungkin lagi ini untuk maaf banyak pertanyaan Pak.
Untuk yang sakit nih, warga sakit. Warga sakit ini kriterianya yang ditinjau warga sakit yang bagaimana, apa yang menahun, apa yang baru-baru saja. Soalnya dari dulu sampai sekarang saya asli warga Jebol. Jadi saya belum pernah mendengar ada kunjungan dari bupati atau pemerintah untuk orang sakit. Tapi baru kali ini mungkin dulu-dulu ada, tapi saya belum mengetahui ya Pak. Ini alhamdulillah banget panjenengan sudah memperhatikan warganya yang sakit bahkan sampai menahun. Itu kebetulan yang wilayah barat tadi di RW 2 atau 3 itu kebetulan masih saudara saya Bapak Karsiman, itu memang sakit sudah lama, bahkan tidak bisa bicara, tidak bisa, kakinya juga tidak bisa diselonjorkan. Itu karena awal operasi, mungkin salah apa mitos, itu hasilnya seperti itu. Terima kasih mewakili juga dari keluarga Bapak Karsiman. Saya minta penjelasan kriteria sakit yang bagaimana, yang bisa mendapatkan kunjungan, yang bisa mendapatkan bantuan. Suatu saat nanti saya ditanya di masyarakat, saya bisa menjawab. Jadi Pak, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi dari Ibu Masrurah Bapak menyampaikan banyak hal ya. Ini tidak hanya mewakili 1000 warga Pak, tapi sudah mewakili 3417 jiwa penduduk Jebol. Ternyata sudah disampaikan semuanya, baik mengenai pemberdayaan perempuan, yaitu terkait pelatihan tadi, kaitannya dengan diskon UKM nanti, kemudian bantuan untuk organisasi wanita, Fatayat Muslimat, kemudian penerangan jalan, dan ucapan terima kasih buat Bapak berkenan berkunjung ke berbagai titik lokasi mengunjungi warga sakit. Kita berikan aplaus kepada Bapak pejabat Selanjutnya kami persilakan untuk menjawab Bapak pejabat Bupati Jepara. Terima kasih Bu Masrullah, Ketua BPD. Tak tulis ini BPD. Salah. Ya, berarti ini BPD. Mas Heru. Pak Tunggu, Ibu sudah aktif di berbagai kegiatan termasuk BPD-nya. Tentunya BPD ini mitra dari tinggi. Ketua Ibu? Ketua. Jadi BPD ketua itu ada berapa Bu? Saat di sana belum ketuanya. Orang masuk sing itu. Oh, ketua BPD sekarang. Nanti baru satu ini, ya. Ada. Selainnya ada. Dapat bantuan ya? Ada ya. Nanti kita arah di alun-alun. Oh, panas. Ibu luar biasa juga membuatnya organisasi perempuannya. Memang di tahun 2021 ini 2022 ini kemarin ya, kita itu investasinya besar, investasi asingnya besar, sehingga banyak orang asing membuat pabrik di Jepara. Nah ini kemarin di akhir tahun 2022 Jepara sudah ada itu banyak 54.000 warga Jepara yang masuk dalam kategori karyawan pabrik. Nah mungkin salah satunya yang ada di desa Jepara. Tentunya menjadi konsekuensinya antara keluarga bapak dan ibu. Jangan sampai loro-loro ini kerja kabeh anak ditinggal. Itu yang terjadi. Betul nggih? Akhirnya anak dititipnya baik. Lebih baik kayak Bu Jakarta enak, gedan pak. Ya, tadi sudah nunjuk saya Pak Bupati gedan. Pokoknya ini kalau ada gedan itu seneng ya. Saya nggak tahu ada apa. Kok kalau gedan ya lu lah. Ya, jadi konsekuensinya memang begitu. Jadi ibu bekerja, bapak bekerja. Memang kewajiban sebetulnya harus di laki-laki. Ibu-ibu ini kan hanya membantu lah. Kalau kita diharap nggak ada orang perempuan kerja ya Pak,
kabeh ning ning omah masak ya nyusoni apa nah itu ibu kata sudah mulai panas mulai gedang terus sih pokoknya di tebak bu di tebak milih sendiri pun di kafe orang apa itu jadi nanti harus pandai-pandai keluarga itu mengatur. Kita tidak bisa memberikan larangan keluarga, misalnya, si wedok mau jebol kabeh ning omah, karena memang kadang-kadang kebutuhan keluarga ini berbeda, itu ibu ya. Nah, caranya adalah memberitahu peran aktif dari perempuan ini seperti PKK yang ada di desa memberikan memberikan pengarahan. Kalau ibu kerja harusnya seperti apa? Misalnya tangannya siapa? Terus liwat saya kira terus ubah-ubah, terus anu, dicetak kabeh. Nanti jam 6 saat itu yang bersangkutan pergi ke kerja. Tentunya terhadap anak juga begitu. Kadang-kadang anaknya ditinggal ini kalau bayi. Nah, sebelum ditinggal kadang-kadang ya sudah diberikan makanan yang betul-betul bergizi. Misalnya bubur sama roti. Orang bisa semakin bayi. Misalnya enggak begitu. Jadi saya minta bantu ibu sebagai penggerak wanita untuk memberikan pengertian kepada warga khususnya yang perempuan. Sewaktu-waktu perlu diumumkan. Misalnya hari Minggu seluruh desa wong itu desa kumpulkan di balai desa. Aku teko. Siapa? Pak Edi. Kalau PMI mesti teko. Pak datang ke sini Pak. Ya. Partai ora usah. Hati dipikir perkara-perkara. Yang kedua masalah pelatihan Pak, nanti tolong ya Pak Igi, nanti menyurat saja ke UMKM, ke UMKM saya aja lah. Pak Bupati, kami dari warga Jebol ini pengen pelatihan apa? Bu, pengen pelatihan apa? Bisa menjahit. Kedua, membuat batik. Ini yang susah itu RTL-nya Pak. Tindak lanjutnya itu loh yang pemasaran setelah pelatihan. Nah, itu biasanya mandek. Ini tugas dari Pak Camat kalau Pak Yugi bekerja sama UMKM termasuk sebelah ini. Ya, kan ini masih desa. Bagaimana caranya? Diadakan pameran. Mas Samiaji UMKM ya, Mas, aku tulung iki dipamerke. Ibu sudah punya nomor teleponnya? Sebutkan kamu. Baru kenal kok Pak. Sebutkan Pak. 081 Sinten kemarin Mas? Mas Pak Arifin UMKM ya. Ibu kecat ya. Pak Arifin saya nyuruh pada saat ada pameran-pameran ini saya ini apa ini? Balik saya tolong digondol, tolong dilebuki bisa ya Mas? Ojo sing kae sing ciki-ciki terus mbok pamerke. Sing ora ulawani lho apa sih? Yuyu sing gara-gara ki lho. Yuyu sing ciri terus digoreng-goreng begitu ojo itu terus si pameran itu terus kalau ya jalo aku berapa kali pameran kok kalau iku terus dipang-pangin ya ikan dan bola
Madura. Gitu ya. Oke Bu. Nah, ya. Nanti pelatihan apalagi mau masak. Kemarin Pak Inggi saya ketemu ketemu manajer dari PLN. Nanti kalau Pak Bupati minta bantuan CSR, saya bantu. Nah, misalnya gitu. Nah, bantuannya itu berupa terkait dengan listrik. Misalnya membuat roti. Roti kan harus ada oven. Nah, listriknya itu dia bisa membantu ovennya. Sebenarnya ovennya nggak listrik. Kalau itu memang bisa dimanfaatkan, nah ya monggo nanti kita ajukan bareng-bareng bersama PLN itu. Bantuan organisasi perempuan nanti diajukan aja Pak Inggi melalui Bu Mas ngajukan diketahui oleh Pak Inggi sama Pak Camat bahwa kami organisasi perempuan Pak Tayat apa mau muslimah kemudian minta bantuan hibah, hibah diketahui oleh Pak Inggi diteruskan ke ke Kesra. Nanti ke saya dulu aja Pak Bupati, ini saya di Kesra. Nanti dikawal itu. Udah ya. Nah. Terus penerangan jalan. Pak Inggi, jalan itu sebetulnya bisa dengan anggaran DD. Tapi saya minta sebelum itu setiap ketua RW, ketua RT panjenengan dawuhi timbali kondos kewargane sesuai perintah dari Pak Inggi, ya kan? Pak Inggi itu kan bupati desa, betul? Yang harus dituruti oleh warga desanya. Makanya nanti setiap warga di depan rumahnya wajib untuk memasang penerangan jalan. Oke, itu panjenengan gawe surat ditujukan kepada seluruh RW dan RT yang ada di desa Jebol bahwa dalam rangka untuk keamanan lah, ada benar lah, apa wajib untuk memberikan penerangan jalan. Nah sampai itu nanti mendapat laporan dari Pak Ketua RW dan RT. Sekali waktu dicek, ning RW iki sampai udun Polda. Motornya, motor apa? Enak kayak dijajal bunyi-bunyi, ya. Kalau ini gunting, parah nih. Pak, ini dijak. Itu ini. Masih revo Pak, masih lama. Masih revo. Revonya udah tua sekali. Oh gitu. Yang culur. Gak mau Pak, udah berani saya. Sesasi juga pagi sasi itu. Kan itu lah ya. Daripada di gua naik ke jalan. Jadi ya. Jadi penerangan jalan sudah ya Bu ya. Pak G. Nanti kita cek lagi. Bon, itu sudah kunjungan orang sakit. Kriterianya apa? Sebetulnya nanti dari Kapus ini bisa panjang komunikasi dulu, nggak harus ke saya. Pak Kapus, tolong, Bu Bidan, tolong ini ada ini. Nah, beliau akan datang ke sana. Nanti suatu waktu kami juga bersama-sama datang ke sini memberi bantuan. Kalau Pak Kapus, Pak ini wajib diberi bantuan, yang menilai nanti Pak Kapus ya. Kondisi kritisnya misalnya dia stroke gak bisa jalan, misalnya dia komplikasi dan lain sebagainya, Pak Kapus yang tahu karena medisnya itu di Pak Kapus. Nanti Pak Kapus menyampaikan kepala dinas yang punya saya. Jadi secara bertahap nanti saya sebetulnya Bu saya kepingin bentino tutunin desa. Warga Tulungagung iki tuwa ora kuat. Kene wis sudah lho. Kok cerita aku enggak bisa. Kode tuane. Jadi
ini. Jadi saya kepengen ke desa itu setiap hari. Tapi ya iso, ono wae sing ketemu ditolak musuh, orang ketemu bakti. Nah, padahal kita kan banyak kegiatan selain. Makanya saya berkata ke Pak Kadis, paling maksimal tuh seminggu 3 kali kita kunjungan ke desa, termasuk juga mendatangi teman-teman keluarga yang sana. Saya kira itu Mas. Cekap Bu. Baik, terima kasih penjelasan Bapak pejabat bupati sudah jelas ya. Ada lagi satu kali pertanyaan? Cukup? Sudah mewakili semua ya? Cekap ya Bapak? Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk seluruh audiens kunjungan atau kegiatan Bilik Desa Bapak pejabat Bupati Jepara ke Desa Jebol Mayong. Sebelum kami tutup, izinkan kami membacakan pantun Pak PJ. Pak Kapus, saudaranya Pak Tris. Duduk anteng di samping mbaknya yang manis. Pak Bupati ke Desa Jebol, semoga semakin menonjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.